Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini Indonesia secara khusus kehilangan satu hamba Tuhan yang diurapi lagi, yaitu Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Ya, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Lama saya mengingat pelayanan beliau dari tahun 1993 ketika saya juga mulai turun melayani Tuhan. Saya mengingat bagaimana Bapak Pendeta Pariaji mendeklarasikan pelayanan yang menurut gereja-gereja lain agak asing, dan banyak gereja-gereja mengatakan dan mencap bahwa pelayanan Bapak Pendeta Pariaji sesat atau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bahkan sampai hari ini pun masih ada pendeta yang mengatakan bahwa pelayanan Bapak Pendeta Pariaji adalah sesat. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya lama mengikuti pelayanan Bapak Pendeta Pariaji, sekalipun saya sendiri bukanlah jemaat Tiberias. Tetapi apa yang dikerjakannya dalam pelayanannya sangat konsisten. Pak Pariaji yakin betul bahwa apa yang dilakukannya lewat pelayanan di gereja Tiberias yang digembalakannya adalah perintah dari Tuhan, yaitu mengenai anggur dan minyak urapan. Nah, lewat anggur dan minyak urapan ini sempat viral dan sangat viral. Gereja Tiberias langsung booming karena banyak orang-orang yang sakit, bahkan yang sudah hampir mati, divonis oleh dokter dan tidak ada obatnya lagi. Dan ketika mereka datang untuk didoakan oleh gembala sidang Tiberias ini, dan kemudian mereka diurapi dengan minyak urapan, yaitu minyak yang diajarkan oleh Pak Pariaji, dan akhirnya mereka semua dapat ditolong dan disembuhkan. Itu sebabnya kesaksian yang sangat cepat dan yang begitu kuat dari mulut ke mulut, pelayanan minyak urapan yang lebih khusus itu banyak dikerjakan oleh jemaat-jemaat dan begitu cepat menyebar. Sekalipun banyak gereja-gereja tidak percaya dulunya, gereja-gereja menolak, bahkan menuduh apa yang dikerjakan oleh jemaat Tiberias, bahkan pelayanan daripada Pak Pariaji ini adalah keliru dan sesat. Namun dengan kegigihan, kesaksian daripada jemaat-jemaat yang sudah mengalami kasih Tuhan lewat anggur dan minyak urapan, mereka sangat militan dan mereka percaya. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dulu hampir rata-rata gereja tidak mengakui pelayanan Bapak Pariaji. Tetapi sampai hari ini, saya melihat dulu gereja-gereja tersebut tidak mengakui minyak urapan. Tapi saat ini banyak gereja, hampir rata-rata gereja, bahkan jemaat-jemaat dari gereja-gereja yang dulu menolak, sekarang sudah percaya dengan minyak urapan. Dan tidak jarang mereka sudah bisa melakukan sendiri dengan minyak urapan serta perjamuan kudus. Ya, apakah itu dari gereja-gereja konvensional, gereja-gereja karismatik, ataupun gereja-gereja yang tidak karismatik, bahkan gereja Katolik pun sekarang sudah percaya dengan minyak urapan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetapi beliau hari ini sudah tiada, tetapi pelayanannya masih terus akan berlanjut, dan Tiberias terus eksis dan konsisten dalam pelayanannya. Nah, saya secara pribadi turut berduka cita atas berpulangnya hamba Tuhan yang diurapi, yaitu Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Dan kiranya urapan yang Tuhan berikan kepada Bapak Pendeta Pariaji yang sudah dipanggil Tuhan itu akan diimpartasikan ke gembala-gembala sidang yang sudah diangkat oleh beliau,
dan pengurapan itu akan terus bekerja dan berjalan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, berbarengan dengan ucapan belasungkawa ini, saya ingin membacakan dua buah ayat dari kitab Mazmur 82 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, "Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah," huruf kecil, "dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas." Nah, buat saudara-saudara semuanya yang mendengarkan video ini, terlebih buat hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, agar tidak lagi mengeluarkan statement, kata-kata, ujaran-ujaran yang tidak bertanggung jawab, yang sekalipun menurut dasar-dasar Alkitab yang saudara yakini, kemudian saudara melontarkan tuduhan bahwa pelayanan Pak Pariaji adalah sesat. Saya berharap semuanya itu sudah tidak mungkin dikerjakan dan tidak boleh dilakukan. Karena masing-masing kita sebagai hamba Tuhan ini, di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Memang ketika seseorang dipanggil Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dilakukan, kadangkala memang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami di dalam kebenaran firman Tuhan. Sementara kita boleh lihat bahwa sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Pak Pariaji semuanya ada di dalam Alkitab. Memang karena Pak Pariaji lebih dominan dengan pernyataan Tuhan di dalam hidupnya berupa kesaksian, yaitu anggur dan minyak urapan. Dan oleh karena itulah Pak Pariaji lebih mengutamakan anggur dan minyak urapan dan mengkolaborasikannya dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya, selama Pak Pariaji percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengurapinya, kemudian dia percaya bahwa anggur dan minyak urapan ini adalah lambang daripada kuasa dan urapan Tuhan, saya percaya Tuhan punya hukum tersendiri terhadap beliau. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudara yang mendengarkan video ini, apakah saudara pendeta atau tidak, mungkin saudara majelis gereja ataupun jemaat biasa, mari sama-sama kita berpikir bijaksana agar kita tidak salah di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, semua apapun yang kita kerjakan, yang kita punya dalam pelayanan kita, nanti akhirnya pun semuanya akan terbuka dan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan Pak Pariaji diterima oleh Tuhan dan kita sendiri ditolak. Karena kita menganggap diri kita benar dan kita menganggap bahwa kitalah yang sangat memahami Alkitab dan Pak Pariaji tidak. Dan kita menganggap bahwa kitalah yang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kita menganggap apa yang dikerjakan Pak Pariaji tidak disuruh sama Tuhan. Dan ketika pengadilan itu nanti tiba, ternyata kita malu dengan perkataan kita sendiri. Jadi sebelum itu terjadi, sebaiknya kita harus rendah hati seperti Pak Pariaji. Lama dia dicerca, lama dia dihina, lama dia dimaki, lama dia dihujat dan dikatakan sesat, tetapi saya tidak pernah Pak Pariaji membalas balik. Bahkan omongannya pun tidak pernah menjelek-jelekkan gereja lain. Bahkan statementnya tidak pernah menuduh gereja lain sesat, sekalipun menurut dia apa yang dia lakukan itu benar. Dia tenang, dia percaya selama Tuhan bekerja di dalam pelayanannya, maka pelayanan Pak Pariaji dijadikan Tuhan berhasil. Banyak orang-orang sakit, orang-orang yang sudah semaput, orang-orang yang sudah divonis dokter tidak bisa disembuhkan, ketika mereka sudah tidak punya harapan, lalu mereka mendapatkan satu kesaksian, lalu mereka datang kepada Pak Pariaji, dan Pak Pariaji memberikan minum anggur dan mengurapi dengan minyak. Dan puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dan oleh seizin Tuhan, pelayanan Pak Pariaji dijadikan Tuhan nyata dan berhasil. Orang-orang sakit tadi disembuhkan, orang-orang yang sudah mau mati pun bangkit, bahkan orang-orang yang tadinya sedang menghadapi maut, semuanya diselamatkan.
Ya, banyak kesaksian yang sudah kita dengar, bahkan pengusaha-pengusaha yang tadinya akan bangkrut, bahkan mungkin terancam bubar, tetapi ketika didoakan oleh hambanya Pak Paryaji, dan mereka mendapatkan jawaban, dan mereka dikembalikan, dan mereka semuanya melihat karya Tuhan dan mujizat Tuhan. Jadi lewat video ini, saya secara pribadi, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, turut berduka cita atas berpulangnya hambanya yang diurapi, Bapak Pendeta Yesaya Paryaji. Dan kiranya Tuhan memberi kekuatan dan damai sejahtera, penghiburan kepada Ibu Gembala, anak-anak dan cucu, serta semua jajaran kepengurusan di Gereja Tiberias, dan jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Paryaji mendapatkan balasan yang terbaik dari Tuhan. Sekali lagi, selamat jalan hambanya, Bapak Pendeta Yesaya Paryaji. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihimu, dan juga keluarga serta jemaat-jemaatmu. Tetap semangat semuanya, dan tetap lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.